Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua Pak Bos. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam kesehatan. Tentu apa yang kita lakukan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak Bos sekalian, pada kali ini saya akan membahas tentang manfaat pruning kelapa sawit. Untuk video yang Pak Bos tonton, jangan terlalu ambil kesimpulannya, karena video hanya sebagai pemanis. Ini video saya ketika memanen kelapa sawit orang tua saya, dan ya belum mempunyai keahlian Bos, jadi nggak sulit ya Pak Bos. Tapi yang perlu didengar adalah apa yang ingin saya sampaikan melalui suara saya ini, Bos. Oke, berbicara tentang manfaat pruning kelapa sawit Pak Bos. Pruning atau pemangkasan pelepah-pelepah kelapa sawit yang sudah tua dan tidak lagi bermanfaat bertujuan agar unsur hara yang diserap pohon kelapa sawit dari tanah tidak terbuang sia-sia. Pelepah kelapa sawit yang tidak lagi produktif masih mengambil sebagian nutrisi pupuk yang diberikan ketika daun berfotosintesis atau mengolah makanan, maka pelepah mati mendapat sebagian nutrisi tersebut. Oleh karenanya, pruning mesti dilakukan agar nutrisi tadi terdistribusi ke buah kelapa sawit sehingga buahnya menjadi besar dan lebat, dan tentunya berpengaruh pada penggunaan pupuk menjadi lebih efisien. Hal yang perlu diperhitungkan Pak Bos ya adalah pruning kelapa sawit akan mengurangi jumlah pelepah yang secara otomatis mengurangi daun. Maka pruning akan mengurangi tingkat fotosintesis. Dilemanya adalah ketika pelepah sudah berkurang, maka tingkat pemasakan unsur hara ikut berkurang dan berdampak serius jika dilakukan dengan cara yang salah atau disebut dengan over pruning. Maka dari itu perlu diperhitungkan tingkat keseimbangan pelepah yang perlu dibuang agar tanaman tidak terganggu pertumbuhannya akibat pemangkasan yang terlalu banyak. Kemudian Pak Bos, adapun manfaat pruning kelapa sawit ya, diantaranya yaitu yang pertama, memudahkan pemanen saat mengambil buah dari ketiak pelepah kelapa sawit. Ini sudah sangat betul ya Pak Bos. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko buah tinggal atau tersangkut di ketiak pelepah. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan tanaman, sanitasi agar tidak didatangi hama dan penyakit. Dan yang keempat, memudahkan pengamatan buah matang saat akan panen dan menghitung buah. Dalam kata lain, dinamakan dengan sensus. Kemudian yang kelima, melancarkan proses penyerbukan atau perkawinan secara alamiah. Kemudian yang keenam, memudahkan pemumpukan, pembersihan piringan sawit dan pengutipan merondolan karena sudah sangat bersih. Jadi gampang ya. Kemudian yang ketujuh, membuang pelepah tidak produktif agar sebagian nutrisi tidak terbuang sia-sia. Dan yang terakhir, yang kedelapan, memaksimalkan penggunaan unsur hara tanah dan pemupuk. Kemudian adapun teknik ataupun teknis pelaksanaan pruning kelapa sawit, ini yang kita bahas selanjutnya Pak Bos ya. Yang mana kelapa sawit memiliki 8 pelepah pada setiap ruas yang membentuk spiral. Pelepah termuda berada pada bagian pucuk dan tertua berada pada spiral terbawah. Jika dihitung, maka ada 1 pelepah pada pucuk ditambah 8 pelepah di bawahnya sehingga total pelepah ada 9. Pelepah-pelepah baru lebih cepat tumbuhnya pada tanaman sawit muda. Proses generatif masih tinggi sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan pruning pada fase ini. Jika dilakukan, maka dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang tanaman sawit ke depannya. Pruning pada fase tanaman muda hanya diperbolehkan untuk tujuan
sanitasi. Pruning sanitasi dilakukan untuk membuang pelepah yang tua atau mati. Itu ya Pak Bos. Kemudian kita masuki ke pembahasan selanjutnya, teknik pruning kelapa sawit. Yang pertama, pemangkasan pelepah dilakukan serapat mungkin dengan batang pohon. Selain mengurangi losses, ini bertujuan agar brondolan tidak tersangkut pada sisa potongan pelepah. Sisa brondolan yang tertinggal pada ketiak pelepah bisa mengalami pembusukan dan mengundang hama penyakit seperti kumbang kelapa. Pruning pelepah tidak boleh melukai batang pohon. Kemudian yang kedua, lakukan pemangkasan mengikuti alur pohon kelapa sawit. Jika arah pelepah ke sebelah kanan, maka lakukan pruning dari sebelah kiri. Ini bertujuan agar tidak tertimpa pelepah dan mengakibatkan cedera. Yang ketiga, untuk pohon kelapa sawit muda tidak dibenarkan pakai kapak. Sebaiknya gunakan dodos. Jika tanaman sudah tinggi, bisa dilakukan dengan menggunakan anggrek atau egrek ya. Kalau kami bilang sini anggrek Pak Bos. Itu termasuk daerah masing-masing, tergantung daerah masing-masing. Yang biasa digunakan saat memanen sawit. Kemudian yang keempat, pelepah yang telah dipotong dikumpulkan dan dirumpuk di gawangan mati. Bisa dengan menerapkan rumpukan berbentuk U. Tidak dibenarkan membuang sisa pelepah ke parit. Pelepah sisa pruning dapat memberikan unsur hara dan menjaga kelembapan tanah, sehingga pertumbuhan akar menjadi lebih baik. Oke Pak Bos, itu ya tentang pembahasan kita pada kali ini. Dan kalau ada ingin bertanya, tentu tinggalkan komentar di bawah. Kita lanjutkan video selanjutnya di pertemuan berikutnya. Tentu banyak lagi aturan-aturan tentang pruning Pak Bos. Dan pada kali ini saya rasa hanya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Pak Bos semuanya suka, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.